Dahulu tak awal mga buli. Assalamualaikum semuanya, salam sejahtera. Jangan lupa teman-teman untuk selalu tersenyum. Gaspol episode 24-25. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Chilse menatap layar ponselnya dengan kesal, ia tak kunjung mendapatkan pesan apapun dari Arya sejak tadi malam. Dan pria itu tidak menemuinya sama sekali, padahal Chelsea hanya ingin minta maaf karena sudah membuat pria itu kesal. Seharusnya aku nggak setuju dengan perjanjian yang Lea buat, keluh Chelsea. Supaya aku masih bisa bertemu Mas Arya dan bicara sama dia. Wanita itu menghela napas berat, ia juga sok mendengar kabar bahwa Arya akan menggelapkan uang perusahaan. Dan jujur saja, Chelsea tidak tahu apakah itu hanya tuduhan, fitnah, atau fakta. Namun, apapun kenyataannya, ia tak peduli. Yang Chelsea inginkan adalah memiliki Arya secepatnya. Lalu bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Gumam Chelsea cemas. Bagaimana kalau rencana pernikahan kita gagal karena masalah ini? Sementara itu, Arya yang masih merasa stres kini justru hanya bergelut dengan selimutnya. Apa yang menimpanya ini membuat Arya benar-benar down, ia seperti kehilangan arah dalam hidupnya apalagi posisi yang ia dapatkan ini dengan kerja keras dan kejujuran. Mas. Lea tiba-tiba datang dan menarik selimut Arya, membuat pria itu tersentak kaget. Bangun. Seru Lea. Cek. Tolong jangan ganggu aku hari ini, Lea. Pinta Arya antara kesal juga memelas. Aku benar-benar sedang stres sekarang. Terus kamu pikir akan dapat apa dengan tidur? Dapat petunjuk begitu? Sarkas Lea, tentu saja hal itu membuat Arya semakin kesal. Aku cuma butuh sedikit waktu, Lea, please. Arya menekan kata-kata terakhirnya. Aku benar-benar nggak bisa terima semua ini. Arya menyugar rambutnya dengan kasar, sorot mata pria itu menyiratikan keputusasaan. Lea membuang napas kasar saat melihat keadaan suaminya yang kacau itu, ia duduk di sisi sang suami, menatap matanya dengan dalam kemudian berkata, bangun. Antarkan surat pengunduran diri kamu. Setelah itu pikirkan cara menemukan bukti bahwa kamu nggak salah. Aku tak tahu aku harus melakukan apa. Ucap Arya yang semakin emosi. Lea menatap sang suami dengan nanar, sebelum akhirnya tiba-tiba ia memeluk pria itu dengan lembut. Maaf, aku terlalu kasar, lirih Lea sembari mengusap punggung Arya. Aku cuma nggak mau kamu terlalu larut dalam masalah ini, Mas, padahal waktu terlalu berharga kalau hanya kamu habiskan meratapi nasib di atas ran, yang. Lea melerai P3 lukanya, sementara Arya hanya diam, seperti patung hidup. Menurut aku, lebih baik kamu bergerak dan cari tahu siapa yang merusak nama baik kamu, itu jauh lebih baik daripada meratapi nasib, imbuh Lea. Setelah itu, ia langsung memungut beberapa pakaian kotornya, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang. Terima kasih dukungannya, Lea, ujar Arya kemudian yang membuat Lea hanya bisa mengulum senyum manis. Sudah menjadi tugas istri mendukung suaminya, sahut Lea dengan santai. Meskipun tak rela dan masih tidak bisa terima atas tuduhan palsu itu, tapi kini Arya benar-benar tidak punya pilihan lain selain mundur dari jabatannya. Bahkan keluar dari perusahaan. La juga teringat dengan saran Lea untuk mencari tahu siapa pelaku yang menjebaknya, jadi ia pun meminta beberapa bawahan kepercayaannya, untuk mencari tahu dan melaporkan jika ada yang mencurigakan. Arya membereskan barang-barangnya dengan dibantu oleh Ruby. Ini sangat mendadak, Pak, ujar Ruby. Saya sampai sok mendengar Pak Arya akan berhenti bekerja. Sahut Arya malas.
Biar sisanya nanti aku suruh orang ambil, Rup. Sekarang aku mau bawa yang penting-penting aja, seru Arya kemudian. Lia, jawab Ruby. Setelah itu, Arya dan Ruby sama-sama turun keluar dari ruang kerja Arya. Saat hendak turun menggunakan lift, Chelsea tiba-tiba datang menghampiri Arya. Bisa bicara sebentar, Pak? Tanya Chelsea sambil tersenyum manis. Ruby langsung menatap wanita itu dengan sinis, apalagi ketika Arya mengangguk setuju dan memintanya turun duluan. Bawa ke mobilku ya, Rub. Seru Arya sembari memberikan kunci mobilnya. Baik, Pak, sahut Ruby pasrah. Ada apa, Chelsea? Tanya Arya setelah memastikan Ruby masuk-masuk ke dalam lift. Mas, bicara di tempat lain, yuk. Ajak Chelsea. Nggak bisa, Cil, aku harus jemput Darel dari sekolah, tolak Arya. Sebentar aja, Mas, bujuk Chelsea. Aku minta maaf atas apa yang aku katakan kemarin sore, lirih Chelsea. Dan aku percaya sama kamu, sumpah, aku percaya. Arya menatap ke sekelilingnya, takut ada yang mendengar percakapan mereka. Kita bicara nanti di rumah, ujar Arya kemudian. Kamu menghindariku di rumah, ponsel kamu juga nggak aktif, keluh Chelsea dengan kesal. Kamu marah ya sama aku? Arya tak menjawab. Ia teringat perbedaan reaksi Lea dan Chelsea saat dirinya memberikan kabar buruk itu. Reaksi dua wanita itu jelas berbeda. Aku butuh waktu sendiri, Chelsea, ujar Arya kemudian. Kita akan bicara nanti. Setelah mengucapkan kalimat itu, Arya langsung masuk ke dalam lift, meninggalkan Chelsea yang hanya bisa mematung sendirian. Sementara itu, Lea kini menemui Farel dan Carol untuk mengatur langkah selanjutnya yang akan Lea tempuh. Bagaimana kamu akan mengatakan pada Arya kalau kamu akan bekerja, Lea? Egonya sebagai laki-laki pasti terluka, ujar Farel. Aku tahu, jawab Lea santai. Tapi sekarang itu adalah takdir yang harus dia jalani. Dia harus tahu sesulit apa menjaga kedua anaknya di rumah, hanya dengan begitu dia bisa menghargai peran perempuan. Apps 25. Chelsea pergi ke kolam sembari membawa minuman segar, dan juga beberapa cemilan untuk Arya. Sudah beberapa hari mood Arya sangat buruk akibat kasus yang terjadi, dan sudah beberapa hari ini juga Chelsea sibuk untuk mendekati Arya, hadir di sisinya sebagai orang yang sangat mengerti akan perasaan pria itu. Tentu saja itu berhasil, apalagi selama ini Chelsea memang hadir sebagai orang yang memberikan perhatian sangat luar biasa pada Arya, hingga membuat pria itu berani menjadikannya kekasih gelap. Arya masih berenang untuk membuat moodnya lebih baik. Dan ia langsung menepi saat melihat Chelsea. Di mana Lea dan anak-anak? Tanya Arya. Aku nggak tahu, tapi mereka pergi. Chelsea menjawab sembari mendekati Arya. Ini nggak melanggar janji, kan? Aku menemui kamu di tempat terbuka. Arya hanya mengangguk, ia pun naik dan Chelsea langsung memberikan jubah mandi padanya. Mas, aku mau bicara tentang rencana pernikahan kita, ujar Chelsea. Kenapa? Kamu mau undur? Chelsea langsung menggeleng dengan cepat. Justru aku pengen mempercepat pernikahan kita, Mas, biar hubungan kita jelas, tukas Chelsea. Aku tahu, Cil, tapi tunggu sampai aku mendapatkan pekerjaan baru, pinta Arya. Kenapa harus begitu? Kita cuma perlu menikah, nggak perlu pesta yang mewah, Mas Arya. Tegas Chelsea. Aku tahu, tapi aku nggak mungkin menikahi kamu di tengah masalah seperti ini, tukas Arya yang membuat Chelsea langsung membuang napas kasar.
Tapi mencari pekerjaan itu nggak gampang, Mas. Aku harus nunggu sampai kapan? Lirih Chilse. Kamu doakan aja aku bisa secepatnya mendapatkan pekerjaan, atau orang yang menjebakku bisa tertangkap. Karena aku benar-benar nggak bisa menikahi kamu di saat seperti ini. Di sisi lain, Lea tersenyum sinis saat menyaksikan kebersamaan Chelsea dan Arya dari CCTV yang tersambung ke ponselnya. Benar-benar, geram Lea kesal. Saat ini ia dan kedua anaknya sedang menghadiri acara ulang tahun salah satu teman kelas Darrell, dan Lea sengaja tidak mengajak Arya karena dia ingin tahu apa yang akan dua orang itu lakukan saat ia tak ada di rumah. Selain itu, selama ini Arya memang jarang ikut acara seperti ini. Setelah acara selesai, Lea langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Arya berada di kamarnya, sementara Chelsea di kamarnya sendiri. "Kalian dari mana?" tanya Arya. "Menghadiri ulang tahun teman kelas Darrell," jawab Lea sembari melepas sepatu hak tingginya. "Kenapa aku nggak diajak? Pasti semua teman Darrell datang bersama kedua orang tuanya, kan? Selama ini kamu memang jarang ikut, kan, Mas?" Seketika Arya terhenyak, menyadari apa yang Lea katakan memang fakta. "Selama ini aku sibuk," lirih Arya. "Tapi sekarang aku punya waktu, jadi tolong kasih tahu aku kalau ada acara seperti ini." Lea hanya mengangguk pelan. Wanita itu memasang wajah sendu, seolah ingin menunjukkan pada Arya bahwa dia menyimpan sesuatu dalam hatinya. "Kamu ada masalah, Lea?" tanya Arya yang menangkap arti raut wajah Lea. "Enggak," jawab Lea. "Terus kenapa wajah kamu begitu? Sejak kemarin aku lihat kamu lebih banyak diam." Lea menatap Arya. Ia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, kemudian ia menutup mulutnya kembali. "Jujur aja, Lea," seru Arya. "Apa karena aku belum mendapatkan pekerjaan? Atau karena aku belum menemukan bukti bahwa aku nggak salah?" "Bukan," bantah Lea dengan cepat. "Aku tahu mencari pekerjaan nggak mudah sekarang, dan aku tahu kamu nggak salah. Jadi ada bukti atau enggak, aku nggak peduli. Terus kenapa kamu seperti memikirkan sesuatu? Apa karena Chilse tinggal sama kita?" Lea membuang napas kasar. "Bukan, Mas Arya," sanggahnya. "Aku cuma bingung harus melakukan apa sekarang." "Maksudnya?" Arya mendekati sang istri yang kini duduk di tepi ranjang. "Carol menawarkan aku pekerjaan di kantor suaminya," jawab Lea. "Menjadi sekretaris karena sekretarisnya cuti melahirkan." "Farel?" tanya Arya, dan Lea hanya mengangguk pelan. Di saat dia kehilangan pekerjaan, kemudian sang istri mendapatkan tawaran pekerjaan yang sangat menarik, tentu itu membuat Arya malu. Dan ia takut posisi sebagai kepala rumah tangga terusik. "Kamu mau bekerja?" cicit Arya. "Aku sih sangat tertarik, Mas." Lea menjawab dengan semangat. "Kamu tahu sendiri, kan aku itu suka bekerja. Dulu aku berhenti karena harus mengurus Darrell yang masih kecil, ditambah Jihan yang masih bayi. Tapi sekarang anak-anak sudah besar, mereka sudah bisa ditinggal ke bibi, jadi aku pengen banget kerja lagi. Bukan karena aku nggak punya pekerjaan." Sarkas Arya. "Ekonomi kita harus tetap jalan, kan, Mas? Sekolah Darrell itu mahal, belum lagi untuk Jihan, terus pengeluaran kita yang lain. Dan kita nggak mungkin mengandalkan tabungan sampai kamu dapat pekerjaan, kan?" Arya terdiam. Apa yang Lea katakan memang benar. La memang sedang mencari pekerjaan, dan sudah mengirimkan surat lamaran ke beberapa perusahaan, tapi sampai detik ini masih tak ada yang memanggilnya.
Tapi kalau kamu nggak izinin aku bekerja ya nggak apa-apa. Kita bisa pakai tabungan untuk sementara waktu. Terserah kamu, ucap Arya pasrah. Itu pilihan kamu mau kerja apa enggak. Lea langsung tersenyum lebar. Terima kasih banyak, Mas. Wanita itu langsung berhambur ke P3 Lukan Arya, seolah ia sangat senang karena Arya mengizinkannya bekerja. Namun, di balik kesenangan itu, Lea berseringai puas karena semuanya berjalan sesuai yang dia mau. Maafkan aku karena aku pakai cara curang, Mas, tapi sampai kapanpun kamu nggak akan dapat tawaran pekerjaan dari siapapun karena semua surat lamaranmu nggak pernah sampai ke tempatnya.